Selamat pagi anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan pada hari ini kita akan masuk di materi yang membahas mengenai Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Sebelum kita membahas materi ini, mari bersama-sama Ibu pimpin dalam doa. Terpujilah kuasa nama Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran dalam keadaan yang baik dan sehat. Kiranya Kau yang akan pimpin pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan berikan hikmat maupun kecakapan kepada anak-anak untuk dapat menyerap pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum anak-anak melanjutkan, pastikan anak-anak menyiapkan buku catatan dan juga Alkitab. Sebelum itu kita akan menyimak bersama-sama, anak-anak juga bisa menyimak dengan Alkitab dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Mungkin ada di antara kamu yang mengenal Roh Kudus lewat karunia-karunia-Nya. Misalnya, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, dan lain-lain. Kalau kamu berasal dari latar belakang gereja-gereja Pentakosta, seperti contohnya yang tertulis di situ, kemungkinan besar kamu sering mendengar penekanan pada karunia-karunia roh ini. Gereja-gereja Pentakosta, karismatik, atau Bethel biasanya menekankan mengenai karunia-karunia ini, dan mungkin beberapa dari anak-anak juga pernah mendengar mengenai karunia-karunia Roh Kudus yang bermacam-macam. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus yang sudah anak-anak simak sebelumnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada yang lebih tinggi dan yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ia mengatakan, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sedengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Dan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi di samping karunia-karunia itu, ada yang penting juga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka seharusnya ketiga hal itu ada di dalam diri kita. Apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Apakah dalam keluarga dan gerejamu ada kasih? Ada kesediaan untuk berkorban demi orang lain? Ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri? Kita membuka bersama-sama dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini seharusnya yang dilakukan dalam Filipi 2 ayat 3. Semua ini adalah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang membentuk dan membangun kita masing-masing, sehingga kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus, yaitu dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Mari kita buka bersama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Pada pelajaran ini, kita akan secara khusus membahas bagaimana peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang-orang beriman agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Perlu kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Allah itu telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum segala sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Terbukti dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, di mana dikatakan, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Jadi Roh Kudus itu sudah ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dalam Markus 1 ayat yang ke-10, dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai dalam Markus 1 ayat yang ke-12. Jadi peran Roh Kudus begitu luar biasa dalam kehidupan orang percaya, termasuk Yesus sendiri. Menjelang kematiannya, kebangkitan, dan kembalinya Yesus ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Kata-katanya terdapat pada Yohanes 14 ayat yang ke-26. Mari kita bersama-sama buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasihati. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai yang ke-14 mengenai pelayanan Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Memang tidak berjalan dengan mudah dan mulus pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, kurang lebih seperti yang tertulis dalam 2 Korintus tadi. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus ia hadapi. Kata-katanya sendiri menunjukkan semua itu. Kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami dihempaskan. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama dalam hidupmu sebagai seorang remaja Kristen? Pendeta Justin Welby, Uskup Agung Canterbury dari Inggris, yang diakui sebagai pemimpin persekutuan gereja Anglikan sedunia, mengatakan bahwa orang Kristen telah diserang, dan dalam beberapa kasus, semata-mata hanya karena iman mereka. Pendeta Welby mengucapkan hal ini sambil mendoakan para korban dan pelaku pengepungan dan penembakan selama 4 hari terhadap sebuah mal di Nairobi, Kenya, yang menewaskan sekurang-kurangnya 67 orang pada bulan September 2013. Meskipun Paulus merasakan tekanan dan penderitaan yang begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanannya. Ia mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-14 tadi yang sudah dibaca. Mungkin Paulus bisa memiliki pengetahuan. Mungkin muncul pertanyaan pada diri kamu, bagaimana Paulus bisa memiliki pengetahuan seperti itu? Pertanyaan ini dijawab Paulus dalam pasal berikutnya, yaitu 2 Korintus 5 ayat 5. Bagi Paulus jelas, Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan, dan pemberian itu ia peroleh lewat Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Mari kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus itu juga menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan kita sebagai orang Kristen, seperti halnya Paulus yang dikuatkan oleh Allah sendiri dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang dideritanya selama memberitakan Injil. Jadi sampai di situ dulu penjelasan Ibu pada hari ini, dan mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini.
Kiranya Kau yang akan senantiasa berikan kami kepekaan akan Roh Kudus-Mu, bahwa kami senantiasa mengaktifkan Roh Kudus-Mu dalam diri kami untuk bisa menguatkan setiap apa yang kami hadapi, berbagai tantangan yang kami jalani. Sebab kami percaya Engkau Allah yang mampu menguatkan kami, dan kami mampu sebab setiap ujian yang berasal daripadamu tidak akan melebihi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semakin tingkatkan iman dan juga imun. Tuhan berkati.